Perhatian adalah senantiasa mencurahkan perhatian penuh dan mengikuti perkembangan aspek akidah dan moral anak, itu mengawasi dan memperhatikan kesiapan mental dan sosial. Di samping selalu bertanya tentang situasi pendidikan jasmani dan kemampuan ilmunya. Bisa dalam keuniversalan, prinsipnya dan peraturannya yang abadi memerintah para bapak ibu dan pendidik untuk memperhatikan dan senantiasa mengikuti serta mengawasi anak-anaknya dalam segi kehidupan. Itu di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Kemudian, bagaimana pendidik memelihara keluarga dan anak dari api neraka jika ia tidak memerintah dan melarang mereka, tidak memperhatikan dan mengontrol mereka? Ali radhiyallahu anhu menasirkan, "Ku anfusakum," dengan didiklah dan ajarilah mereka. Kemudian Umar radhiyallahu anhu melarang mereka dari apa yang dilarang Allah dan memerintahkan apa yang diperintahkan Allah. Ini dari Al-Quran. Sekarang kita simak hadis Rasulullah. Itu, ajarilah anak tentang sholat ketika ia berusia 7 tahun dan pukullah ia setelah umur 10 tahun bila enggan melaksanakan. Sebagai contoh tentang perhatian pengawasan beliau kepada umatnya, yaitu satu, perhatian dalam pendidikan sosial yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah duduk-duduk di tepi jalan." Para sahabat bertanya, "Apakah boleh jika kami duduk-duduk hanya untuk berbincang-bincang?" Rasul bersabda, "Jika memang kalian harus duduk-duduk di sana, maka berikanlah hak jalan." Mereka bertanya, "Apakah hak jalan itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Tundukkanlah pandangan, jangan menunggu, membalas ucapan salam, memerintahkan untuk melaksanakan yang ma'ruf, dan mencegah dari sesuatu yang mungkar." Yang kedua, perhatiannya dalam memperingatkan yang haram. Diriwayatkan oleh An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melihat sebentuk cincin terbuat dari emas yang terpasang pada salah satu jemari seorang laki-laki. Maka beliau melepas, mencapakkannya dan bersabda, "Salah satu dari kalian sengaja mendekati bara api, maka meletakkan cincin itu pada tangannya." Sabda Rasulullah SAW, meninggalkan orang itu dikatakan kepada orang itu, "Ambillah cincinmu dan manfaatkanlah." Orang itu bertanya, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya sama sekali, karena Rasulullah SAW telah mencapakkannya." Yang ketiga, perhatiannya dalam mendidik anak kecil, yaitu Rasul mengajari membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, dan makan apa yang di dekatnya. Yang keempat itu perhatiannya dalam memberi petunjuk pada kaum dewasa. Kemudian yang kelima, perhatian dalam mendidik pendidikan moral, pendidikan dalam pendidikan spiritual. 7, perhatian dalam pendidikan jasmani. 8, perhatiannya dalam pendidikan dakwah kepada orang lain dengan lemah lembut.
pendidik sendiri harus memberi perhatian pada semua aspek, yaitu keimanan, mental, sosial, moral, fisik, spiritual. Jika pendidik memperhatikan ajaran doa-doa ini, serta mengawasinya, hafalan, dan penerapannya, maka sudah barang tentu sang anak akan tambah khusyuk, takwa, dan muraqabah kepada Allah. Jika diterapkan, maka anak kita akan menjadi penyejuk hati, menjadi anggota masyarakat yang saleh, bermanfaat bagi umat Islam. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bu Ning atas pemaparannya. Kepada ibu-ibu dipersilakan untuk menanggapi, bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya. Ya, jadi memang ini menjadi perhatian kita bersama ya ibu-ibu untuk bersungguh-sungguh ya mendidik generasi kita, khususnya adalah anak-anak kita sebagai tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita dengan terus belajar dan juga berusaha tadi ya untuk mengamalkan di dalam ilmu buku Tarbiyatul Aulad ini, Masya Allah ya, sangat bagus sekali. Kita sudah melihat dari awal betapa pendidikan Islam itu sangat menyeluruh ya ibu-ibu, semua dijelaskan dengan sangat rinci. Semoga kita bisa mengilmui dan juga mengamalkannya, dan tentunya kita berdoa kepada Allah semoga keturunan kita kelak ya menjadi keturunan yang soleh-soleha, sebagaimana harapan kita kelak semoga mereka semua menjadi ahli surga ya. Terima kasih tadi pada Bu Ning. Jazakillah khairan katsira, barakallahu fiik. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan ya, kita lanjut acara berikutnya. Kepada Bunda Lis, kami persilakan untuk evaluasi mutabaah yaumiyah, sekaligus juga taujih ya, dilanjut dan juga tanya jawab. Dipersilakan Bunda Lis. Terima kasih Bu Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'da. Umat fillah yang saya cintai karena Allah, saya sore hari ini menjadi orang yang sangat gembira ya, karena ya, alhamdulillah ya, dapat amanah mendampingi teman-teman yang pinter-pinter ya, yang banyak pengalamannya. Jadi alhamdulillah kita semakin semarak. Sekarang ada 9 ya ibu yang tergabung di dalam UPA ini. Alhamdulillah. Kemudian UPA ini sebagai harapan ya, sebagai harapan bahwa Ummahat semua ini adalah calon-calon pembina ya, calon-calon pembina yang nanti pasti ada kita. Karena dari grup ini sangat diharapkan, insya Allah pengalamannya sudah banyak, ilmunya sudah banyak, insya Allah nanti bisa berbagi untuk membina teman-teman yang lain ya, terutama bisa medan dakwah yang paling dekat sebagai penggerak di lingkungan ya bis ya, yang nanti bisa lebih luas lagi ya. Ini Alhamdulillah, insya Allah saya di sini berperan mendampingi saja, mendampingi, karena insya Allah umat semua sudah bisa berjalan, sudah bisa ya mengaplikasikan ilmunya nanti insya Allah
dari per kelas saja ya, tidak per orang, tapi secara keseluruhan dalam satu upah ini. Untuk zikir pagi dan petang, ini ada 6 yang setor ya. Ini tercapai targetnya 4 ya, 4 dari 6 orang ya, alhamdulillah. Jadi kita tahu zikir pagi dan petang ini minimal 7 kali dalam sepekan ya, target minimal, target maksimal 14 ya. Jadi yang sudah mencapai target itu ada 4 orang. Dan untuk qiyamul lail ya sama, targetnya 5 kali dalam sepekan, ini tercapai 4 orang dari 6 orang. Kemudian untuk sholat tepat waktu ya, alhamdulillah ini 100% ya, semuanya lebih dari 30 kali. Jadi insya Allah ya, untuk yang suci 4 hari tentunya 4 kali 5 ya, ini tetap sudah mencapai target. Nah, alhamdulillah jemaat semua sholat tepat waktu sudah bagus ya. Kemudian untuk tilawahnya 5 dari 6 orang sudah tercapai ya, 7 juz dalam sepekan insya Allah ya. Ini tentunya semoga menjadi catatan ya, catatan amal setiap harinya. Kemudian untuk hafalan ya, kita hafalan tadi yang tasmih ya, Yati dan Hidayati sama, semua hafalannya sama. Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 9 ya, yang sudah hafal keseluruhan ini 2 orang, yang lain proses ya, proses insya Allah kan dengan diulang-ulang insya Allah. Kemudian untuk olahraga ini ada 4 orang yang sudah mencapai target dari 6 orang. Dan untuk sholat duha 5 orang dari 6 orang target ya, alhamdulillah. Kita syukuri ya, karena niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa mutabaah harian ini sebagai alat pengingat kita agar target ya tidak lepas, tapi tujuan kita adalah semata-mata kita. Baik, terima kasih. Oh ya, untuk form mutabaah harian ini ya, tata-letaknya sudah sangat bagus, jelas, rapi ya. Jadi mudah sekali kita amati. Terima kasih Jamilah buat form mutabaah. Baik, untuk materi sore hari ini kita akan memperdalam bagaimana atau belajar bersama mengenai Quran surat Al-Mulk. Kita melihat dari hadis ya, hadis yang membahas tentang keistimewaan dan seterusnya dari Quran surat Al-Mulk. Kita mengambil dari kitab Sunan An-Nasa'i ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengenal ya, siapa toh Abdullah bin Mas'ud tadi. Ya, dia seorang muhajirin, orang yang hijrah, ya, artinya dia adalah orang Mekah ya, yang hijrah ke Madinah. Kemudian saat kecil Abdullah bin Mas'ud ini sebagai penggembala upahan ya, dari Utbah bin Abdi Mu'id ya, penggembala kambing. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar lewat dalam perjalanan, kemudian berhenti, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta susu kambing dari gembala tadi. Kemudian apa jawaban dari Abdullah bin Mas'ud yang masih kecil?
menjawab, ini bukan punya saya. Ya, jadi kambing ini bukan punya saya. Jadi saya tidak berhak untuk memberikan susu kepada ya bapak-bapak ya kalau istilah kita ya. Tetapi ini adalah punya Utbah bin Abdi Mu'id. Kita perhatikan bagaimana saat itu si penggembala kecil tadi ya, itu belum masuk Islam. Tetapi kalau dalam dirinya ada sifat amanah, maka dia juga akan keluar sifat amanah itu dan menyampaikan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, mana kambing yang kamu anggap tidak mengeluarkan susunya, tidak ada susunya, bawa kemari. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud tadi membawa kambing yang paling kurus yang sama sekali tidak ada susunya. Kemudian di tangan Rasulullah SAW, tentunya Rasulullah doa kepada Allah SWT, kambing tadi mengeluarkan susu yang melimpah dengan diperas, ya keluarlah susunya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud sangat takjub melihat kejadian yang tadinya kurus tidak ada susunya sama sekali, tapi di tangan orang ini, tangan yang mulia orang ini kok menjadi seperti itu, mengeluarkan susu yang banyak. Maka dia berpikir pasti ini bukan orang biasa, pasti ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia menyatakan diri masuk Islam. Maka Abdullah ibnu Mas'ud ini termasuk golongan as-sabiqunal awal, ya, orang yang pertama kali masuk Islam, ya. Kelompok-kelompok yang awal-awal masuk Islam. Ini termasuk Abdullah ibnu Mas'ud. Ya. Ternyata umahat di dalam adat istiadat orang Arab itu untuk musafir itu ada jatah boleh atas susu kambing. Ya. Jadi kalau ada orang musafir, kemudian ada kelompok kambing penggembala istilahnya ada jatah, jadi tidak menyalahi ya. Baik. Kemudian apa kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud? Ya. Abdullah ibnu Mas'ud ini pernah hijrah 2 kali. Ya. Banyak para sahabat yang hijrah hanya sekali dari Mekah ke Madinah, tapi ini 2 kali. Yaitu saat pertama kali hijrah ke Habasyah atau Abisinia, ya sekarang namanya Ethiopia, ke kerajaan di sana, ya, hijrah. Kemudian yang kedua hijrah dari Mekah. Kemudian keistimewaannya lagi, ya, dia menguasai ilmu Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud tadi sangat menguasai ilmu Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW pernah memintanya untuk membacakan Al-Quran. Ya, waktu itu Abdullah ibnu Mas'ud juga pada Rasulullah SAW ini wahyu turun kepada beliau, ya, Al-Quran langsung masuk ke dada beliau oleh Jibril dan seterusnya disampaikan, mengapa saya? Dan Rasulullah SAW bersabda, bacalah wahai. Ibnu Mas'ud ini dipercaya untuk membacakan Al-Quran pada. Kemudian pada suatu saat Abdullah ibnu Mas'ud ini dengan para sahabat yang lain sedang menaiki batu-batu begitu. Tiba-tiba ada angin tersikap. Terlihatlah betis Abdullah ibnu Mas'ud yang sangat kecil. Kemudian para sahabat atau teman-temannya tertawa. Dan Rasulullah SAW tanya, Mima tadhakun, ya, apa yang kalian tertawakan? Dan itu betisnya, melihat betisnya yang sangat kecil. Dan Rasulullah SAW
bersabda bahwa nanti di akhirat kalau ditimbang satu betis khutbah ini lebih berat daripada gunung. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan bahwa jangan hanya melihat fisik. Itu baru satu kakinya aja kok ditimbang. Tapi lihat bagaimana keimanan khutbah, bagaimana kejujurannya, bagaimana amanahnya, hafalan Qur'annya. Itu kalau ditimbang akan lebih. Ya. Inilah kelebihan-kelebihan perawi hadis yang akan kita pelajari bersama. Kemudian Abdullah bin Mas'ud meninggal saat Khalifah Utsman bin Affan. Jadi usianya panjang ya. Madinah tahun 32 Hijriah. Baik. Kemudian hadis yang dibacakan oleh yang dirawikan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'a Allahu azza wa jalla fiha min adzabil qabr. Jadi man qara'a, siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, ya, Quran surat Al-Mulk, kulla lailatin, setiap malam, mana'a Allahu azza wa jalla, maka Allah akan mencegah dirinya fiha, dengannya, maksudnya dengan surah itu, min azabil qabr, dari azab kubur. Ya. Jadi Masya Allah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegah dirinya dengan surah itu dari azab. Ya, kalau ditanya, apa derajat hadis itu? Ya, hadis ini derajatnya hasan. Jadi kalau hasan, ya bisa dipakai untuk dasar untuk beramal, ya, atau diamalkan. Ya, kita tahu derajat hadis ada pertama sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif, dan terakhir maudhu. Ya, untuk sahih dan hasan itu bisa dipakai sebagai dasar pengamalan. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu menyebut Quran surat Al-Mulk dengan sebutan Quran surat Al-Mani'ah, ya, yaitu mencegah dari azab kubur. Jadi nama lain dari Quran surat Al-Mulk itu adalah Quran surat Al-Mani'ah. Nah, bagaimana? Tadi dikatakan di dalam hadis tadi, tiap malam membaca, maka akan dijaga dari azab kubur. Bagaimana kalau sekali-sekali bacanya? Jadi kalau seseorang tidak setiap malam, tapi sekali-sekali, dikatakan sudah melakukan perbuatan yang baik dan manfaatnya sangat baik. Jadi yang bacanya sekali-sekali itu pun sudah ada nilainya, ya, nilainya sudah melakukan perbuatan baik, manfaatnya sangat banyak. Nah, kita melihat bagaimana azab kubur itu. Mengapa kita berlindung kepada Allah dari azab kubur itu. Dalam azab kubur itu setiap hamba yang ada di alam kubur, setiap pagi dan petang akan ditunjukkan tempatnya nanti. Apabila dia adalah ahli neraka, maka setiap pagi dan petang akan melihat tempat. Tentunya dia sangat ngeri sekali.
dan tidak ingin segera ke sana. Tetapi apabila seseorang hamba ini yang soleh, nah surga melihat setiap pagi dan petang ditunjukkan tempatnya nanti, dia ingin segera, ya Allah, segerakan bangkitkan ya dari kubur. Kemudian dalam azab kubur ini untuk orang yang maksiat, ahli maksiat, orang kafir, orang munafik, ya dan seterusnya, itu akan dipukuli oleh malaikat. Di dalam hadis juga disebutkan, padahal ini dosa-dosa kecil, tetapi sudah terkena azab. Apa itu? Yaitu ada dua yang dicontohkan, ya, yaitu orang yang suka namimah. Namimah itu mengadu domba, sehingga mengambil perkataan dari A disampaikan ke B, ditambahi hal yang buruk. Kemudian mengambil perkataan B disampaikan kepada A, ya, ditambahi lagi hal yang buruk, sehingga A dan B ini bermusuhan. Orang yang sering namimah itu juga terkena azab. Ada lagi yang kelihatannya lebih remeh, lebih ringan lagi dosanya, tetapi ini juga sudah terkena azab. Jadi dalam contoh itu, yaitu orang yang tidak cebok, ya, saat buang air kecil, tidak cebok. Ada lagi yang mengatakan tidak menutupi auratnya saat dirinya buang air kecil. Itu saja terkena azab kubur. Apalagi yang dosa-dosa yang besar. Maka di situ perlunya semua hamba berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab. Dan bagaimana caranya? Tentunya tadi di dalam hadis, ya, tentunya adalah tiap malam, ya, membaca. Ternyata tidak cukup umahat hanya dengan membaca saja, dan juga menghafalkan seperti yang kita upayakan bersama ini. Memahami kandungannya, kemudian mengamalkan kandungan dari Quran surat Al-Mulk. Jadi umahat, ya, Quran surat Al-Mulk itu bukanlah sebuah mantra. Jadi, jangan sampai ada seseorang mensikapi surat Al-Mulk ini sebagai mantra. Bagaimana mensikapinya? Mantra itu adalah sesuatu yang dihafal, diucapkan berulang-ulang, tanpa tahu maknanya, langsung manfaatnya turun. Ternyata tidak bisa seperti itu. Karena di sini harus memahami dan ternyata mengamalkan kandungan isi atau makna dari Quran surat. Ya, untuk secara ringkas, sebenarnya ada 5 makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Mulk, ya, atau kandungan, inti kandungan dari Quran surat Al-Mulk, ya. Yang pertama, Tabarakalladzi, Maha Suci Allah. Jadi di sini mensucikan Allah. Hamba yang membaca Tabarakalladzi, artinya dia sedang mensucikan Allah. Sekarang, pakai apa maksudnya mensucikan? Bukanlah Allah sudah Maha Suci. Terus apa yang disucikan? Nah, inilah perlunya, ya, tafsir, sehingga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dari sekedar arti bahasa. Ya. Ternyata umahat mensucikan Allah itu dari apa? Dari segala sifat yang tidak layak, yang dinisbatkan kepada Allah. Jadi di sini Allah itu Maha Suci, tetapi ada
pihak-pihak yang menisbatkan sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus disucikan. Baik. Seperti orang Yahudi di sini, orang Nasrani, orang kafir itu menisbatkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, Maha suci Allah dari sifat. Orang Yahudi lagi mengatakan Uzair anak Allah, Maha suci Allah dari. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah, Maha suci Allah dari persangkaan seperti itu. Maka kita sebagai orang yang beriman, setiap malam kita sucikan sifat yang tidak layak ya, yang disebutkan tadi. Jadi saat kita sedang baca surat Tabarok, kita mensucikan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi dengan sering zikir ya, la ilaha illallah. Di sini bagaimana kalau seseorang yang setiap malam membaca Quran surat Al-Mulk, tetapi dia masih mempersekutukan Allah. Nah, orang yang seperti ini tidak akan mendapat perlindungan dari azab kubur. Meskipun dia membaca setiap malam, tetapi perbuatannya atau amalannya dia mensekutukan Allah, maka ini tidak termasuk orang yang benar. Bagaimana? Bahkan orang yang hafal di luar kepala, tidak usah baca, hafal di luar kepala, tahu maknanya, tetapi masih syirik. Misalkan dia masih punya ya, jimat-jimat yang dia anggap masih punya akik yang dia anggap untuk melindungi dia dan seterusnya dan seterusnya. Maka ternyata yang seperti ini justru dia hafal tetapi mensekutukan Allah, tempatnya dikatakan ada kerak neraka. Jadi yang paling buka aja. karena sebenarnya tahu tetapi dia berlawanan dalam. Kemudian kandungan yang kedua Mahat, yaitu ada nikmat besar yang Allah anugerahkan, yaitu nikmat hidup dan mati. Di ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di sini ternyata Mahat, hidup itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Engkau hidup karena aku berkehendak engkau hidup." Jadi di sini menegaskan bahwa hidup ini karena memang anugerah dari Allah. Nah, buktinya ada dua orang sama-sama sakitnya, sama-sama membeli obat yang termahal, rumah sakit yang tercanggih, yang satu meninggal, ya, yang satu sembuh. Artinya bukan karena obatnya, bukan karena rumah sakitnya, tapi Allah berkehendak si A tetap hidup dan si B meninggal. Kemudian kita melihat bagaimana nikmat hidup ini. Nikmat hidup ini bahkan hampir seluruh manusia itu ingin mempertahankan untuk tetap hidup, karena hidup itu sesuatu yang kenikmatan. Sebagai contoh, misalkan seseorang yang suka mendaki gunung, maka ingin agar tetap hidup itu dipersiapkan mulai di daratan.
Apabila nanti suatu saat pengajian lagi ya tadi ketika naik gunung dan tersesat, bagaimana caranya tetap bisa hidup? Di sana tidak ada sungai, tidak ada makanan, maka diajari. Ya, ada kakak angkatan itu, Mahat, tersesat, naik gunung, dia merintis, ya, sebagai perintis mencari jalan baru. Ya, kalau jalan yang lama sudah dia sendiri cari, tapi dia sendiri tersesat. 10 hari bekal habis. Apa yang dilakukan? Yaitu sesuai apa yang diajari, dilatih di waktu di bawah di darat. Mencari rumput-rumput yang tidak ada beracun, tidak ada racun. Dia sudah belajar, oh ini yang beracun, ini yang enggak. Terus mengumpulkan titik-titik air dari rumput-rumput itu kalau pagi disatukan dan seterusnya. Saat ya masih diizinkan oleh Allah, akhirnya dapat jalan pulang setelah 10 hari. Masya Allah, Mahat. Semua tidak kenal. Ya. Hitam, kemudian kusut masai, kurus, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah masih. Ini menunjukkan bahwa arti hidup ini sangat penting. Ya. Jadi nikmat. Untuk orang beriman, tentunya nikmat hidup. Ya. Untuk diisi. Ya. Karena tadi, setelah itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup ini sebenarnya diisi untuk beramal yang terbaik. Nah, teman, mempertahankan hidup untuk hidup bisa beramal yang baik-baik. Jadi kalau seseorang itu memiliki ilmu yang sangat banyak, tetapi dengan ilmu itu tidak merubah dia menjadi bisa beramal baik, maka tidak ada maknanya ilmu yang banyak. Begitu juga bagaimana seorang yang dianugerahi harta yang sangat banyak, tapi dengan harta itu tidak menjadikannya dia menjadi orang yang dermawan, orang yang beramal dengan hartanya, maka tidak ada makna. Begitu juga umur yang panjang apabila tidak dipakai untuk beramal, maka di sini ahsanu amala ini sebagai tujuan. Baik, untuk kandungan yang ketiga, Mahat, yaitu kita disuruh membandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Kita sebagai manusia di sini diajarkan untuk melihat, membandingkan diri kita dengan ciptaan Allah, yaitu 7 langit yang berlapis-lapis. Betapa hebatnya penciptaan Allah. 7 langit, ya, dilihat tidak ada cacat. Di sana bintang, semua bintang bertasbih pada Allah. Betapa kita tidak ada maknanya. Kecil, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lemah kita? Banyak yang gagah-gagah ini terkapar karena makhluk Allah yang sangat kecil. Kemudian bagaimana yang sehat, yang imunnya kuat? Yang sehat, yang imunnya kuat bisa jadi 1 hari saja listrik mati, air mampet, sudah gulung komeng ya. Aduh, gimana ini? Ya, kalau listrik mati, wifi mati, nggak bisa mengakses macam-macam. Air mati, nggak bisa masak, nggak bisa mandi, gerah. Itu sudah keluh kesah keluar. Itu menunjukkan betapa baru 2 fasilitas, ya, air dan listrik mati, itu kita sudah kacau. Ya. Jadi di sini makna yang ada di dalam membandingkan dengan makhluk itu agar orang yang sombong setelah membaca Quran surat Al-Mulk maka akan hilang kesombongan.
dibandingkan makhluk kecil kalah, apalagi alam raya yang luar biasa, ya, di langit dan seterusnya. Baik, kemudian untuk kandungan yang keempat, manusia diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang ayatnya, Qul huwaladzi ansya'akum wa ja'ala lakumul sam'a wal absara wal afida qalilan tasbih. Jadi di sini bagaimana Allah sudah memberikan 3 sarana tadi, alat tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati, itu menjadi cara untuk menjadi sarana, untuk menjadi jalan untuk mencari kebenaran. Di ujung ayatnya, tetapi sedikit sekali yang mensyukuri nikmat. Jika menggunakan 3 sarana tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati, manusia itu bisa lebih mulia dari malaikat. Tapi jika tidak menggunakan, ya, maka tentunya di Quran surat Al-A'raf ayat 179 dikatakan yang tidak menggunakan mata untuk melihat, ya, untuk melihat ayat-ayat Allah. Kemudian telinga tidak untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Hati tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah, maka dikatakan di situ seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya, di Quran surat Al-A'raf ayat 1. Jadi makna yang terkandung yang nomor 4 ini, dengan 3 sarana tadi, seharusnya seorang hamba mencapai derajat yang lebih tinggi daripada malaikat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kandungan yang kelima, teman-teman, yaitu orang yang berjalan tegak. Apakah sama dengan orang yang berjalan dengan kepala di bawah atau jungkir balik? Apa mayyamsi mukiban ala wajhihi ahda amayyamsi sawiyan ala syiratin mustaqim. Syiratin mustaqim. Jadi di sini, ya, kandungan yang kelima, di sini seseorang hamba itu malam, ya, saat membaca Quran surat Al-Mulk, di situ untuk meneliti ini, apakah sehari ini dia berjalan lurus atau berjalan sungsang. Maksudnya, berjalan lurus di sini sesuai dengan aturan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, ya, dalam menjalani sehari ini. Ataukah kita jungkir balikkan hukum-hukum Allah? Yang halal kita haramkan, yang haram kita halalkan, yang haram diambil, dan seterusnya. Nah, di sini sebagai pengingat, ya, pada setiap diri, apakah dia sudah berjalan lurus ataukah tidak. Jadi sebagai alat menegur diri. Kemudian bagaimana teknisnya saat malam itu bisa dibaca sebelum tidur atau di luar sholat, bisa juga dibaca saat sholat witir. Jadi penegur diri ini, boleh saat sholat witir, 1 rakaat, kita baca Quran surat Al-Mulk. Insya Allah itu akan menegur diri kita di keheningan malam. Ya, bagaimana sehari ini, sejak bangun tidur sampai merem lagi, apakah kita sudah lurus? Lisan kita, perbuatan kita, ya, amalan kita. Ataukah, ya, kita masih menerjang larangan? Baik, umat, inilah 5 hal makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Mulk, yang itu
tentunya perlu diamalkan. Karena ternyata tidak cukup hanya kita membaca setiap malam, ya, hafal setiap malam, tapi amalannya ternyata harus selaras dengan kandungan makna yang ada di dalam Quran. Dari hadis Abdullah bin Mas'ud dan kandungan. Silakan apabila ada yang mau menambahkan. Mohon izin bertanya, Bu. Silakan, Bu. Ya, yang tadi Bunda Lis tentang inti kandungan surah Al-Mulk. Yang pertama mensucikan Allah. Apakah kita dengan setiap harinya membaca Asmaul Husna itu apakah bagian dari mensucikan? Pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu tentang kandungan surat Al-Mulk tadi tentang nikmat hidup dan mati. Bagaimana Bu Is bagaimana kita bisa menata hati kita untuk tenang dan bisa dikatakan siap dalam menghadapi suatu kematian. Kadang kita berpikir bagaimana anak-anak kita nanti, bagaimana ini, itu, dan sebagainya. Kadang kalau kita berpikir ke situ tuh nangis sendiri. Misalnya memang antara hidup dan dalam kehidupan pasti ada kematian. Tapi kadang kalau berpikir tentang sebuah kematian, kita itu langsung ke anak-anak kita bagaimana nanti kalau misalnya Yang Maha Kuasa itu mengambil kita secara tiba-tiba. Kadang kita siap, kadang kita tidak siap gitu. Mungkin ada saran atau tip untuk kita siap terhadap hal tersebut secara tiba-tiba. Apalagi dengan melihat saudara-saudara yang diambil dalam keadaan kondisi yang tiba-tiba meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil. Kadang yang melihat aja sudah sesak dada bagaimana dengan yang menjalaninya. Mungkin mohon saran, tip untuk kita tenang dan siap menghadapi hal itu. Kemudian yang ketiga, Bunda Lis, tentang tadi borongan ya. Mumpung ini Bu, tentang membandingkan ciptaan yang lain dengan melihat 7 langit ciptaan Allah. Mungkin kita, Bu Lis, kemarin saya itu mendengar info yang tentang Cina, Bunda Lis, di mana Cina itu membuat sebuah tandingan, bisa menciptakan matahari buatan, juga bisa menciptakan genetik bayi. Bahkan yang terbaru ini Cina bisa akan membuat sebuah terobosan, bisa menghidupkan orang yang mati yang dimasukkan dalam tabung untuk beberapa tahun akan dihidupkan lagi. Apakah hal ini kalau menurut tidak menyalahi atau hal ini intinya menentang kuasa Allah begitu. Mungkin Bunda Lis bisa memberikan paparan atau gambaran. Terima kasih Bu Lis, mohon maaf borongan. Baik, ya terima kasih penting ya pertanyaannya. Nah, ada 3 ya pertanyaannya. Bagaimana dengan mensucikan Allah? Dan apakah Al-Asmaul Husna ini termasuk dalam rangka mensucikan Allah? Ya kita melihat lagi kembali ke definisi mensucikan. Di sini adalah mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak yang dinisbatkan kepada Allah. Jadi di sini Allah itu sudah Maha Suci. Jadi kita mensucikan itu adalah kita menolak anggapan-anggapan buruk dari mulut-mulut orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena mereka menisbatkan hal yang amat sangat mungkar, ya, menganggap tangan Allah terbelenggu, menisbatkan Uzair anak Allah, Al-Masih anak Allah. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat mungkar, yang kita orang beriman menolak. Maka kita selalu mengatakan Tabarakalladzi
biyadihil mulk. Maha suci Allah, dan di tangannya lah di sini ya, segala kerajaan. Dengan itu kita mengimani, iman kita semakin kokoh. Dengan kita membaca itu, Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan. Artinya dia mengatur segala kerajaan, kerajaan langit, kerajaan bumi dengan tangan. Begitu. Ya, jadi ini untuk fungsinya, ini untuk diri kita. Kenapa? Allah itu maha suci. Mau semua orang tetap maha suci, tidak berkurang kesuciannya. Tapi di sini dengan kita membaca Tabaraka itu akan menguatkan fondasi akidah. Kita akan menjadi orang yang tidak akan ikut-ikutan menisbatkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itu ya pemahamannya. Kemudian bagaimana dengan Al-Asma'ul Husna? Al-Asma'ul Husna adalah asma-asma Allah yang sangat mulia. Bagaimana kalau kita membaca itu, apa termasuk juga? Nah, itu tergantung seseorang apakah dia melantunkan Al-Asma'ul Husna itu hanya di lisan, ataukah sampai tembus ke dalam hati, sampai diamalkan keseharian. Jadi kalau dia mengatakan ya di sana adalah Allah Maha melihat, maka di sini kalau dia kesehariannya merasa terus dilihat Allah, maka dia saat itu mensucikan. Tetapi kalau hanya sekedar disenandungkan, ya Allah, ya Rahman, tanpa penghayatan, tanpa pengen tahu apa arti dibalik asma. Sekarang ada buku-buku yang membahas al-asma. Ya, Imam Al-Ghazali ada. Kemudian kalau di Indonesia Quraisy Shihab itu sudah membahas tentang kandungan nama-nama, kandungan makna di balik nama-nama yang sangat indah. Itu ya Bu Ning. Jadi masih tergantung. Al-Asmaul bisa menjadi sarana. Apa tadi? Mensucikan Allah, artinya kita. Tetapi bisa juga tidak. Kalau itu hanya sebagai senandung. Kalau yang sebagai senandung artinya dia sedang berlaku, melakukan. Kan itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kesiapan kita menghadapi kematian. Karena kematian itu tidak ada yang dikasih tahu. Pasti semuanya tiba-tiba. Pasti semuanya mendadak. Ya. Nah, untuk itu menyiapkan, pernah ada seorang menuliskan bagaimana menyiapkan mati. Ya, tentunya kalau cocok bisa dipakai, ya, karena ini namanya juga tips saran. Ya. Jadi bagaimana siap menghadapi mati? Pertama adalah keyakinan kita bahwa anak-anak kita, suami kita, itu sebenarnya bukan milik kita. Mereka adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita kembalikan kepada pemiliknya. Maka tentunya bagaimana menyiapkan ya, anak-anak kita. Dari yang paling penting menyiapkan adalah akidah. Seperti bagaimana di dalam Quran surat Luqman. Ya. Nanti kalau sudah ditinggal, siapa yang kamu sembah? Allah. Nah, itu kalau anak sudah mantap menjawab Allah. Nah, sudah, akidahnya sudah. Kemudian seterusnya. Jadi menyiapkan baik dari segi akidah, baik dari segi keterampilan, baik menyiapkan, maka seseorang itu juga harta warisan, nah, itu juga untuk anak-anak sehingga kalau ditinggalkan itu juga tidak dengan yang lemah ya dalam kondisi. Jadi menyiapkan semuanya. Tapi
selebih dari itu adalah bagaimana kesiapan. Pertama kali, ya, kita memang dianjurkan semakin tambah usia, itu harus semakin melepas ikatan-ikatan kita dengan dunia ini. Artinya ketergantungan kita 100% hanya kepada Allah. Jadi ikatan lama-lama harus tidak boleh tergantung kepada, misalnya 100% tergantung pada suami. Tidak. Ketergantungan, rasa ketergantungan kemudian ada yang di dalam anjuran tadi, tips tadi. Bagaimana kalau sudah ada tanda-tanda dan kita merasa kita sudah saatnya dipanggil? Maka kita harus betul-betul, ya pertama kali zikir, kemudian kita berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Allah. Jadi Allah itu rahmatnya melebihi dari murkanya. Kita memasrahkan semua kesalahan dosa kita dan kita berharap kebaikan Allah SWT. Nah, di situ suasana hati itu harus betul-betul husnudzon pada Allah. Berikan rahmat. Karena aku sebagaimana persangkaan hamba-Mu. Jadi kalau kita berprasangka baik, saya pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmatnya, menyerahkan semuanya, istighfar dan la ilaha illallah. Gitu. Nah, itu tips yang ada di sini. Ya. Jadi umat, yang paling penting memang harus kita didik baik-baik, bagaimana seperti di dalam tarbiyatul aulad yang tadi dipresentasikan ini, ya, itu kita terapkan, insya Allah anak-anak yang soleh. Bagaimana dulu Ustazah Yoyoh Yusuf yang memiliki putra 13 kalau tidak salah saat itu, masih kecil-kecil, dia kecelakaan tol, ya. Umahat mungkin sudah membaca bukunya sangat terkenal. Yang api tolong, rasanya ini saya sudah masih bisa bicara, sudah mau nazak. Kemudian yang kaget karena masih bisa bicara. Kemudian ditutup terus ya, semua karena milik Allah Subhanahu wa taala, maka kita serahkan, Allah yang akan mengatur. Bahkan saya sendiri mengalami ini. Ayah saya wafat, saya umur 3 tahun, adik saya 1 tahun. Kami 10 bersaudara. Jadi masih kecil-kecil, para pelayat itu pada menangis kalian melihat masih kecil-kecil. Jarak kami 2 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Tapi pertolongan Allah itu datang. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan satu, kemudahan itu sudah Allah janjikan. Ya, jadi untuk orang beriman, ya, asal kita sudah dalam hidup itu menjalankan, ya, perintah Allah, sudah mendidik dengan baik-baik, kita semua boleh. Jadi hilangkan kekhawatiran itu, tapi tambah amalan-amalan kita untuk menyiapkan, ya, menyiapkan semua. Mungkin itu ya ini. Kemudian yang ketiga, nah, bagaimana Cina mengklaim dirinya akan menghidupkan orang mati. Sebagai orang beriman tidak bisa. Karena manusia itu terdiri dari jasad, ruh, akal. Bisa jadi dia bisa membuat jasad dan akal, tapi tidak bisa membuat ruh. Kalau buat robot bisa, karena robot hanya terdiri dari jasad, gerakan. Dia tidak punya ruh. Ya. Jadi ini klaim yang tidak mungkin. Jadi Cina itu memang terkenal membuat duplikat, ya, duplikat apa aja, ya. Yang KW itu kan dari sana. Jadi ada yang asli, yang buat KW-nya asli buat.
Kemudian ini adalah klaim-klaim dia, yang kita tidak perlu merasa takjub atau gentar terhadap kemajuan, karena tujuannya beda sih. Mungkin itu ya, Kuning. Untuk umahat yang lain, karena ini mungkin punya tips, pengalaman yang mau dibagikan, silahkan menambahkan. Ya. Silahkan yang lain mau menambahkan keterangan. Kuning mungkin masih ada yang mengganjal? Sudah Ibu, alhamdulillah. Mungkin menambahkan Bu Lis, saya pernah mendengar cerita di akhir hayat seorang ulama itu bagaimana beliau mau meninggal itu dengan senyum, dengan tenang, karena beliau sampaikan kepada istrinya, alhamdulillah aku sudah sangat senang akan bertemu dengan yang aku cintai, artinya bertemu Allah. Selama ini sudah maksimal, beliau sampaikan setiap hari sudah berusaha minimal mengaji 3 juz, kemudian bersedekah, banyak menanam amal-amal jariah. Nah, ternyata memang amal-amal yang di-planning, kemudian dikerjakan secara istiqomah, itu benar-benar menguatkan keyakinan kita untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan keridaannya, insya Allah. Itu tambahan sedikit. Terima kasih Jamila, tambahannya penting ya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan pengalamannya mungkin. Baik, kalau memang sudah dianggap cukup, saya kembalikan kepada Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sedikit terlupa di samping tadi amalan yang membuat ketenangan itu juga kita sedapat mungkin menjauhi maksiat, karena maksiat itulah yang membuat hati kita gelisah. Insya Allah dengan amal-amal soleh yang ikhlas, tulus, kemudian istiqomah, itulah yang akan menguatkan dan membuat kita selalu positive thinking, husnuzan kepada Allah. Sebaliknya, segala kemaksiatan, kalau kita segera bertobat, itu juga akan semakin menguatkan harapan kita, ya, roja kita kepada Allah. Dan maksiat-maksiat itulah yang biasanya membuat kita gelisah. Nah, ketika kita benar-benar setiap hari selalu membersihkan diri, insya Allah ketenangan itu benar-benar kita dapatkan, dan justru kita rindu ya bertemu dengan Allah, karena itulah kehidupan yang tentunya lebih baik. Jazakillah khairan katsira Bu Lis dan Ummahat semuanya. Materi pada hari ini sungguh luar biasa ya, Masya Allah. Semoga menjadi pengingat kita, jadi menjadi juga suatu planning dalam hidup kita untuk bersungguh-sungguh mengamalkan surat Al-Muluk ini. Bukan hanya membaca, menghafal, namun kita tadi juga memaknai ya setiap yang kita baca, dan tentunya mengamalkan dalam kehidupan kita. Dengan senantiasa kita bermuhasabah ya tadi dengan Al-Muluk itu menjadi salah satu muhasabah kita setiap malam ya, setiap hari-hari kita untuk mengisi setiap menit detik kita untuk senantiasa lurus di jalan Allah ya. Semoga Allah mengkaruniakan kita keistiqomahan. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya demikian tadi ya Bu Lis ya. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Lis atau teman-teman? Sudah cukup? Baiklah, selanjutnya kami minta tolong kepada Bunda Yati ya untuk membacakan doa. Marilah kita bersama bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memperkenankan ya doa kita. Kepada Bunda Yati, dipersilakan. Mak suratnya sebentar. Baik, Bu Jamila, terima kasih banyak waktu yang diberikan. Mari ibu-ibu sebelum kita berdoa bersama-sama, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليل وإقبال نهار وأصوات دعائك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأهدت على نشر شريعتك فوفق اللهم ربيتها وأتم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakillah khairan katsira Bunda Yati, semoga Allah mengijabah doa kita pada hari ini. Barakallahu fiik, mohon maaf atas segala kekurangan. Baiklah, kita tutup liqa kita pada hari ini. Semoga pekan depan kembali Allah mengkaruniakan kita kesehatan ya, untuk dapat kembali bertemu di dalam halaqah berikutnya pada waktu dan jam yang sama insya Allah. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah ibu-ibu, silahkan kembali untuk beraktivitas lainnya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah hilap dan kekurangan. Saya kembalikan ke Bu Lis untuk menutup mungkin ya roomnya ya Bu ya. Demikian. Ilaliko. Dan ditutup jamilah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mahat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih. Terima kasih ilmunya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibin, Lep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi